Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban. Kali ini yuk kita belajar pikiran, pekerjaan, lalu cinta ya. Ya. Oke. Pikiran, pekerjaan, lalu cinta, ya simpel aja ya. Kalau bisnis kita, pekerjaan kita, usaha kita itu agar memunculkan hasil-hasil yang lumayan, hasil-hasil yang menggembirakan, ya ini kita harus cinta ya. Kalau kita nggak cinta sama pekerjaan kita, ya pekerjaan kita juga tidak akan menyenangkan kita, termasuk juga dengan hasil-hasilnya ya. Ya sesimpel ini, semudah ini. Jadi tidak rumit, tidak jelimet, tidak berbelit-belit. Cintai pekerjaanmu, maka usahamu, bisnismu juga mencintaimu ya. Pikiran kita, sukai dengan yang kita kerjakan, cintai dengan yang dikerjakan. Kalau misalkan di dunia perdagangan atau marketing ya, di dunia perdagangan itu yang sudah saya praktekkan bertahun-tahun ya, saya itu dalam melayani orang. Kita harus menaruh rasa cinta pada semua orang-orang yang kita layani gitu loh. Jadi kalau pikiran kita itu cinta dengan orang-orang yang kita layani, ya usaha kita akan menyenangkan gitu loh. Pelayanan kita akan baik, kita mudah senyum, yuk sepedanya agak, kita mudah senyum ya. Aura wajah kita atau muka kita itu ya menyenangkan ya. Kita senyum, kita bercanda-canda sama orang ya, kita senangkan hati orang ya. Itu tadi, dengan melayani orang dengan baik, dengan gembira, itu sama saja kita itu mencintai pekerjaan kita. Kalau kita melayani orang tidak baik, kita melayani orang dengan muka masam, ya diakui nggak diakui, ya kita nggak cinta sama pekerjaan kita ya. Pikiran yang baik, mencintai pekerjaan, melayani orang, ya sudah sesimpel itu. Apapun bidang pekerjaan kita ya, apapun pekerjaan kita, sebenarnya menggunakan pikiran ini mudah-mudah saja. Kita hanya sering-sering mengontrolnya saja. Ketika timbul perasaan-perasaan yang tidak enak sama orang ya, itu segera dikontrol ya. Oke. Kita setiap hari itu yang perlu
kita waspadai, kita pantau terus itu adalah pikiran kita sendiri, pola-pola pikiran kita sendiri kita kontrol ya setiap hari. Karena kalau kita nggak ngontrol, kita itu melayani orang, kadang-kadang orang itu ada yang cerewet, ada yang ini, itu kadang-kadang perasaan kita sudah tidak baik, perasaan kita itu sudah nggak, moodnya sudah nggak feel good, moodnya sudah nggak menyenangkan. Apa ya sesederhana itu ya memang sesederhana itu. Anda kalau mau mencari yang rumit-rumit, yang susah-susah ya silahkan, tetapi ya memang seperti ini, hanya seperti ini. Kontrol pikiran, ketika muncul rasa yang tidak enak ya segera diubah saja, Contohnya kalau Anda bertemu dengan orang yang Anda layani, orang itu cerewet dan sebagainya, lalu tiba-tiba di pikiran perasaan Anda terasa jengkel. Nah, jengkel itu kan disebabkan oleh penilaian yang tidak baik pada orang tersebut itulah. Jadi ya Anda harus berusaha merubahnya itulah. Kalau timbul pikiran-pikiran yang orang itu nyebelin lah, inilah ya Anda ubah, Anda harus punya cinta gitu loh. Ketika Anda mencintai orang itu dalam entah apa sifat karakternya itu, Anda akan selalu berpikiran yang baik gitu. Ketika kita berpikiran yang baik kepada semua orang yang kita layani, maka realitanya ke depan itu akan berubah. Saya sudah mempraktekannya bertahun-tahun. Orang mau cerewet kayak apa, saya selalu senyum, saya selalu melayaninya dengan baik. Lambat laun orang tersebut itu berubah gitu loh, berubah. Kalau dengan orang lain mungkin dia tetap cerewet, tetapi dengan saya sudah nggak begitu lagi gitu. Nah, ajaibnya itu di sini. Ya karena pikiran kita ya memang seperti itu. Kalau pikiran kita itu mengikuti karakter orangnya yang cerewet, kita jengkel atau apalah, nah orang itu setiap membeli produk kita atau setiap belanja ke kita, ya orang itu akan cenderung cerewet terus, orang itu akan menyebalkan terus itulah. Jadi ya gampang-gampang saja lah. Kita itu hidup di dunia ngapain menyibukkan diri mengkonsumsi pola-pola pikiran yang tidak baik. Misalkan orang yang kita layani itu karakternya kayak apa, ya pikiran kita harus tetap baik, karena kadang-kadang itu gini, orang itu kadang-kadang ketika melayani karakter-karakter yang mungkin menjengkelkan itu, di dalam pikiran bawah sadar kita itu menganggap bahwa orang itu tidak menguntungkan kita gitu loh. Orang itu tidak menguntungkan kita. Kadang-kadang kita itu berprasangka seperti itu. Tetapi kalau kita itu selalu berprasangka baik bahwa orang itu menguntungkan kita, orang itu hadir adalah jawaban dari doa-doa kita, jawaban dari tarikan-tarikan di pikiran kita sendiri, maka kita tidak akan mudah berprasangka yang buruk gitu loh. Banyak sih contohnya, orang itu kadang-kadang membeli barang sedikit cerewet gitu ya, tetapi di sisi lain orang tersebut itu dari kecerewetannya itu dia itu justru menjadi seperti iklan gitu loh.
Jadi orang tersebut itu kadang-kadang cerewet dan sebagainya, itu kadang-kadang dia membawa rezeki dalam hal lain, dalam bentuk lain. Misalkan dia bercerita ke tetangga-tetangganya, ke teman-temannya untuk membeli barang ke kita, untuk membeli produk ke kita. Nah itu dia gitu. Jadi waspadai pikiran kita sendiri. Orang yang menurut Anda mungkin orang itu tidak menguntungkan, menurut Anda orang itu mungkin tidak memberi manfaat, berhati-hatilah itu. Kita tidak tahu kalau orang itu bisa memberi keuntungan, memberi manfaat dalam bentuk yang lain. Untuk itulah kita harus tetap berprasangka yang baik, berprasangka yang positif gitu. Jadi kadang-kadang kita itu ingin produk kita laris, kita ingin produk kita itu penjualannya lumayan. Begitu dihadirkan orang-orang yang model gitu tuh kadang-kadang kita sudah berprasangka buruk, seolah-olah keinginan doa-doa kita itu tidak dijawab gitu loh. Permasalahannya kadang baru dijawab kita tuh sudah membalik pola-pola pikiran kita menjadi tidak baik. Jadi semua orang, setiap kita bertemu dengan orang, bertemu dengan orang yang membutuhkan jasa kita, orang yang membutuhkan produk kita, itu yuk layani dengan baik, dengan pikiran-pikiran yang baik, prasangka-prasangka yang baik. Meskipun orang tersebut mungkin membelinya dalam jumlah yang sangat sedikit sekali, dia bisa menjadi sesuatu menguntungkan dalam hal lain yang tidak kita duga-duga sebelumnya gitu. Saya sudah mempraktekannya bertahun-tahun, saya sudah merasakannya gitu. Jadi saya juga banyak orang-orang itu membeli produk saya, membeli dagangan saya. Itu saya tanya, dari mana kok tahu untuk membeli barang ke saya? Ya jawabannya dari si A, dari si B. Yang saya amati itu orang-orang yang kadang-kadang rada menjengkelkan, itu malah menjadi jalan terkenalnya produk saya gitu loh. Malah orang banyak mencari saya, membeli produk saya itu gara-gara dapat omongan-omongan dari orang-orang yang kadang-kadang itu terkesan menjengkelkan gitu loh. Saya sudah mengamatinya bertahun-tahun. Oke, saya harap rekan-rekan Samudra Keajaiban bisa paham, rekan-rekan Samudra Keajaiban bisa menangkap maksud saya ini. Yuk kenali pikiran kita. Dalam segi pekerjaan ingatlah dengan cinta, cintai pekerjaan kita ya. Cintai pekerjaan Anda. Kalau Anda tidak mencintai orang lain yang membutuhkan jasa Anda itu sebetulnya ya tidak mencintai pekerjaan Anda sendiri. Anda tidak cinta sama pekerjaan Anda sendiri. Karena kalau Anda cinta dengan pekerjaan Anda akan melayani orang dengan baik. Entah Anda bekerja di bidang jasa, penjualan atau apa gitu ya, atau apalah. Yang jelas semua itu nanti berhubungan dengan orang, sudah pasti. Jadi kalau kita mengaku mencintai pekerjaan kita, mencintai aktivitas kita, ya kita cintai ya orang-orang lain yang terhubung di situ. Bahkan yang tidak terhubung sekalipun ya kita harus mencintai semua orang gitu. Kita layani semua orang. Terlebih lagi orang yang datang ke kita butuh produk kita, ya kita harus layani dengan baik, dengan senyum. Yuk rekan-rekanku, berhenti berprasangka-prasangka yang buruk, berhenti berprasangka-prasangka yang tidak baik dengan orang lain.
berhenti ya, memberi prasangka-prasangka negatif-negatif ke siapa saja ya, siapa saja. Saya juga melatih diri saya seperti itu sudah bertahun-tahun, dan sampai sekarang saya juga selalu membiasakan. Oke, saya berharap materi saya menambah masukan yang baik buat Anda ya. Bermanfaat untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Oke, thank you.